Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai pidato yang kemarin disampaikan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dalam HUT ke-50, Hari Ulang Tahun PDIP ke-50, di Kemayoran, Jakarta Pusat pada tanggal 10 Januari 2022. Nah, dalam pernyataannya Megawati menyinggung terkait kesetaraan gender. Jadi antara laki-laki dan perempuan itu punya kedudukan yang sama. Dan kalau kita kaitkan dengan Pilpres 2024 yang datang, maka ini relevan sekali yang disampaikan Megawati, bahwa perempuan dan laki-laki punya hak yang sama untuk mungkin menjadi calon presiden di 2024. Walaupun Megawati tidak pernah menyatakan seperti itu, tapi indikasinya kalau kita mengarah ke Pilpres ya berarti perempuan boleh dong untuk maju menjadi calon presiden 2024. Walaupun di internal PDIP sendiri juga ada calon, yaitu Ganjar Pranowo. Dan bahkan kemarin di acara hari ulang tahun tersebut, nama Ganjar disebut-sebut sebagai Ganjar Presiden. Namun pihak pengurus dari PDIP ini tidak mempersoalkan karena itu adalah aspirasi dari kader PDIP. Namun Megawati sudah menyampaikan dalam pidatonya itu terkait laki-laki atau perempuan itu punya kedudukan yang sama, mempunyai peluang yang sama untuk menjadi seorang pemimpin di masa depan. Dan ada juga pengamat yang menyatakan apa yang disampaikan Megawati itu mengarah kepada Puan Maharani. Kemungkinan Puan adalah salah satu kandidat calon presiden dari PDIP. Nah, teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya. Kita ambil berita dari CNN Indonesia. Pidato Mega di HUT PDIP, sinyal dukung Puan, peringatan untuk Ganjar Pranowo. Pidato Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dalam perayaan HUT PDIP ke-50 dinilai sebagai sinyal bahwa partainya akan mengusung Puan Maharani pada Pilpres 2024. Di sisi lain, pidato Megawati itu juga dinilai sebagai peringatan bagi Ganjar yang bermanuver politik menghadapi Pilpres mendatang. Megawati berpidato lebih dari 1 jam di hadapan ribuan kader yang hadir dalam perayaan HUT di J-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa 10 Januari 2023. Dalam pidatonya, Megawati menyampaikan banyak hal, di antaranya sejarah PDIP, kesetaraan gender hingga peringatan untuk para kader yang tidak taat aturan. Mega menyebut kader perempuan PDIP harus siap bertempur dan memimpin. Mega berpandangan laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan setara. Ia menyinggung sejumlah pemimpin perempuan yang menurutnya berani dan berhasil, mulai dari Ratu Sima sampai seorang pejuang perempuan dari Aceh, Malahayati. Partai itu sama saja, kalau saya bilang siap tempur gitu, lalu perempuannya diam saja, waduh, mateng dah gua, kata Megawati. Megawati juga mengingatkan para kader PDIP untuk taat aturan. Dia mengatakan tak ragu-ragu akan memecat kader yang melanggar aturan partai. Kita diparingi loh sama Gusti Allah loh. Bisa jadi begini loh. Jadi kalau saya dengan segala hormat saya, kalau ada anak buah yang sudah di dalam aturan partainya, harus sampai tingkat pemecatan. Saya tekan jret. Jadi jangan bikin tangan ibu ini yang membuat itu, kata Megawati. Pengamat politik Universitas Andalas, Asri Naldi berpendapat dalam konteks kekinian, yakni di Pilpres 2024, pernyataan Mega itu bisa jadi merupakan sinyal partai berlogo banteng bakal mengusung Puan Maharani untuk maju menjadi presiden. Sejauh ini selain Puan ada nama Ganjar Jawa Tengah, Ganjar Pranowo yang menguat sebagai capres di PDIP. Bisa saja dia berkilah. Ini kan banyak kader perempuan, ada Tri Risma hari ini, ada kader kepala daerah mereka, tapi kalau presiden tentu levelnya pada Puan Maharani, kata Asri Naldi saat dihubungi CNN pada Selasa 10 Januari 2023 malam.
Ia berpendapat Puan Maharani berpeluang besar untuk diusung. Hal itu tidak terlepas untuk menjaga keberlanjutan terah Soekarno di tubuh PDIP. Ditambah lagi, partai pasti perlu regenerasi kepemimpinan. Jika PDIP mengusung Ganjar dan menang pada Pilpres 2024, posisi Puan untuk menggantikan Megawati bisa terancam. Untuk menggerakkan partai kan perlu modal politik dan modal ekonomi. Kalau dia Puan Presiden atau Wakil Presiden, modal politik sudah ada di tangan dan itu sangat memungkinkan untuk mobilisasi sumber daya dan posisinya kuat dibandingkan kader lain, kata Asrinaldi. Nah, kalau posisi Puan tidak kuat sementara ada kader PDIP yang kuat, misalnya Ganjar, ya bahaya bagi Puan, imbuh dia. Asrinaldi juga menilai jika benar mengusung Puan, akan ada perpecahan di internal PDIP. Namun hal itu tidak akan mempengaruhi banyak pada suara partai. Yang lari ke Ganjar tidak akan sebanyak yang tinggal di PDI Perjuangan. Bisa saja pendukung Ganjar lari, tapi apakah akan mengubah dukungan ke PDI Perjuangan? Saya pikir tidak signifikan dibandingkan dengan suara yang didapat, katanya. Itu sahabat Enjoy Channel, analisa dari pengamat politik yang disampaikan oleh Megawati Soekarno Putri yang menyinggung kesetaraan gender. Kemudian Megawati juga mengungkapkan terkait kader yang tidak taat aturan bisa saja dipecat dari PDIP. Jadi kalau saya melihat ini bisa kita kaitkan juga dengan posisi Ganjar, teman. Karena Ganjar ini dianggap bermanuver karena Ganjar punya pendukung. Ganjar Presiden. Mungkin ini dianggap tidak taat aturan di partai. Karena di PDIP sendiri kan yang bisa mengangkat calon presiden itu adalah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Nah, inilah yang mungkin dianggap melanggar aturan. Apa aturan yang dilanggar? Aturannya adalah bahwa yang berhak menentukan capres dan cawapres PDIP Perjuangan adalah Megawati Soekarno Putri. Nah, kalau di luar sana ada manuver, misalkan Ganjar Presiden, nah ini bisa dianggap melanggar aturan. Jadi sekali lagi, aturan di PDIP adalah yang berhak menentukan capres atau cawapres adalah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Jadi ada dua hal yang kita bisa ambil kesimpulan. Pertama, pidato Megawati mengenai kesetaraan gender. Artinya laki-laki dan perempuan punya hak yang sama untuk bisa menjadi pemimpin di masa depan. Yang kedua, terkait aturan, siapa yang melanggar aturan itu bisa diberhentikan atau dikeluarkan dari PDIP. Nah, dua hal inilah yang mungkin, teman-teman, ada beberapa pengamat yang mengatakan calon kuat yang akan diusung Megawati adalah anaknya sendiri, yaitu Puan Maharani. Dan saya pikir itu juga sah-sah saja, karena nama Puan juga sering disebut sebagai calon presiden dari berbagai lembaga survei, walaupun elektabilitasnya itu rendah, kalah jauh kalau dibandingkan Prabowo, Anies maupun Ganjar Pranowo. Tetapi yaitu teman aturan di PDIP bahwa calon presiden dari PDIP itu yang berhak menentukan adalah Megawati Soekarno Putri. Jadi kalau orang lain ini bermanuver, ini bisa dianggap melanggar aturan dan bisa saja misalkan Ganjar melanggar aturan bisa dikeluarkan dari PDIP. Tetapi saya pikir juga tidak ada masalah, teman, karena ada beberapa pihak dari KIB itu yang juga ingin mengusung Ganjar Pranowo menjadi calon presiden. Lihat kemarin yang disampaikan oleh Zulkifli Hasan yang ini kelihatannya mendukung Ganjar Pranowo. Belum lagi dari P3 juga begitu, ada yang sebagian mendukung Ganjar, ada sebagian mendukung Anies Baswedan. Apalagi PSI, teman-teman, PSI ini malah mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Walaupun kemarin itu disentil oleh pihak Megawati, kok ada bukan dari partainya mengusulkan kadernya. Dan mungkin ini menyinggung PSI. PSI bukan mengusung calonnya sendiri, tetapi mengusung calon dari partai lain. Nah itu Sobat Enjoy Channel terkait peluang Ganjar Pranowo untuk menjadi calon presiden maupun peluang Puan Maharani untuk dipilih Megawati sebagai calon presiden dari PDIP. Lalu bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian? Tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.